Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan ya, di depan gue udah ada TWS yang bentuknya mirip-mirip dengan TWS V8 yang waktu itu pernah kita bahas. Dan TWS V8 waktu itu benar-benar viral banget di TikTok. Viewersnya sampai 500.000 dan akhirnya kita take down karena produknya menyerupai dengan brand sebelah. Ya emang iya sih. Tapi ya udah, supaya nggak panjang dramanya, kita beralih aja ke TWS T68 Pro ini. Seperti apa TWS-nya? Kita bumper dulu. Ya, jadi ini dia TWS-nya T68 Pro. Kalau misalnya dilihat dari harganya, TWS T68 Pro ini dibanderol dengan harga 288.000, yang dimana lebih murah 100.000 ketimbang si TWS V8. Buat pilihan warnanya, sebenarnya T68 ini dia ada 5 varian warna. Ada grey, gold, black, blue, dan juga pink. Tapi buat yang kali ini cuma 3 aja, yaitu warna black, gold, dan juga warna grey. Kalau dilihat dari bentuknya, bodinya ini jauh lebih bulky ketimbang si V8. Di tengahnya sama-sama ada layar TFT buat kontrol TWS-nya. Di bagian belakangnya polos saja, dan di bagian bawahnya terdapat port Type-C untuk pengecasannya, serta tombol power buat matiin atau nyalain layarnya. Masuk ke bagian TWS-nya, buat desainnya dia pakai gagang tangkai yang cukup panjang. Di bagian depannya atau faceplate-nya, dia ada gesture control, terus juga ada lampu indikator dan lubang mikrofon. Di atasnya ada lubang mikrofon lagi dan satu lubang ventilasi di bagian dalam. Dan ini bukan sensor in-ear detection ya. Terus buat ukuran nozzle-nya ini cukup kecil dan pendek. Dalamnya dia menggunakan jaring mesh. Terus kita dikasih 3 set ear tips yang disediakan ukuran S, M, dan L. Dan buat ear tipsnya ini termasuk yang cukup tebal ya. Kalau buat build quality-nya, T68 Pro ini dia full menggunakan bahan plastik. Dan bobotnya juga nggak terlalu berat-berat banget, cuman di 75 gram aja. Yang disayangkan di sini cuman bagian engselnya aja yang loyo, selebihnya oke semua. Termasuk touch control-nya yang cukup responsif. Buat menu-menu di displaynya, ada musik control, volume, ambient sound, equalizer, custom. Wait. Ternyata pas gue cari-cari di kotaknya, di bagian bawah, ada buku manual book yang ada barcode-nya. Yang artinya, pas gue scan barcode-nya, ternyata gue diarahin ke App Store. Yang artinya TWS ini ada aplikasinya. Tapi ntar aja kita lanjut bahas menu-menu yang ada di TWS-nya. Terus ada screen brightness, wallpaper, spatial sound, find my buds, flashlight, language, stopwatch, dan juga time setting. Nah, buat barcode yang tadi, si T68 Pro ini dia menggunakan aplikasi Hailing Audio. Pas gue scan ternyata detect ya guys TWS-nya. Langsung gue konekin dan bisa. Fitur-fiturnya di sini kita bisa lihat status baterai antara case dan juga TWS-nya. Ubah ambient sound, ANC on, ANC off, dan juga transparency mode. Di bawahnya ada EQ yang kalau misalnya kita pilih-pilih di case-nya juga ikutan berubah, dan kita bisa custom EQ sesuai selera kita. Terus ada fitur Find Earphone yang dimana kalau misalkan TWS kita hilang atau diambil orang, kita bisa identifikasi keberadaannya lengkap sama alamat-alamatnya juga. Mantap banget. Terus juga ada gesture control yang bisa kita atur single tap maupun double tap. Dan layarnya ini kita bisa ganti-ganti pakai wallpaper di HP kita. Lebih keren aja ketimbang si TWS V8 yang udah pernah kita bahas kemarin. Terus kalau misalnya kita pindah ke menu discover, kita bisa nampilin semacam kayak pop-up gitu. Dan bisa kita custom juga. Cuman kalau misalnya di iOS, pop-upnya muncul kalau kita buka di aplikasinya. Nah, kalau misalkan di Android, gue nggak tahu ya, dia itu pop-up-nya muncul di beranda atau di menu juga atau enggak. Tapi kalau misalkan di iOS, di sini munculnya ketika di aplikasinya. Asli, ini keren banget. Dan ada fitur yang menurut gue ya cukup gimmick, yaitu fitur dust cleaning dan juga eject water. Cara kerjanya kita tinggal tekan aja tombol start, nanti si TWS-nya semacam kayak ngeluarin suara gitu. Kepake nggak kepake, ya cuman lumayan lah ya daripada nggak ada sama sekali. Lanjut, masuk ke bagian kualitas audionya. Nah, apakah si TWS T68 Pro ini dia punya kualitas audio yang bagus? Kalau dari penilaian gua, TWS T68 Pro ini dia punya bass yang cenderung fat, boomy, dan lambat. Tampolannya menurut gue juga kurang punchy, dan kalau misalkan buat mid-nya ini cukup maju, cenderung tipis, dan kurang renyah aja buat suara vokalnya. Sedangkan kalau misalkan buat bagian height-nya atau bagian treble-nya ini cukup baik, walaupun masih dominan suara bass, tapi buat suara mid height-nya masih ngangkat, dan suara simbal, string, trips masih terdengar cukup baik. Terus buat teknik suaranya, detailnya menurut gue cukup aja, nggak yang terlalu detail-detail banget, dan clarity-nya cukup juga. Soundstage menurut gue juga cukup,
nggak sampai white banget 3D imagingnya. Pinpointnya cukup presisi dan separasi di bassnya agak sedikit nutup. Cocok buat siapa? TWS T68 Pro ini menurut gua cocok buat kalian yang suka dengerin lagu-lagu yang iramanya menurut gua cukup agak santai ya, nggak yang terlalu cepet-cepet banget dan nggak yang terlalu rame-rame banget lah. Terus kalau misalnya mau rame pun ya jedak-jeduk menurut gua masih enak, cuman nggak yang terlalu nampol banget bassnya. Ya semacam kayak lagu-lagu pop, lagu-lagu indie itu masih enak dengerin di sini. Kalau misalkan buat dengerin lagu-lagu yang genrenya rock, metal agak kurang sih di T68 Pro ini. Tapi ingat, itu semua subjektif dari penilaian yang gue denger. Nah, kalian harus percaya dengan kuping kalian sendiri dan harus coba sendiri. Tes 1, 2, 3 ya, ini adalah suara mikrofon dari TWS T68 Pro. Ya, apakah suaranya terdengar dengan jelas atau tidak? Ya, teman-teman bisa nilai sendirilah. Gua rasa sih suaranya bagus ya. Cuman ya nggak tahu juga, nanti gua tonton juga videonya. Dan terakhir buat kapasitas baterainya, yang dimana TWS-nya ini berkapasitas 40 mAh per TWS, jadi kalau misalnya 2 jadi 80. Dan buat case-nya kapasitas baterainya ada di 500 mAh, jadi kalau misalnya ditotalin semua 580 mAh. Dan kalau misalnya dari keterangan di covernya, ini tuh TWS-nya mampu playback musik totalnya hingga 6 jam. Ya tapi karena di sini gue baru sehari make dan belum full banget makainya, jadi belum bisa nilai apakah benar-benar totalnya 6 jam atau enggak. Ya kurang lebih segituan lah, dan menurut gue 6 jam udah cukup lah ya buat digunain sehari-hari. Oke, segitu aja review gue mengenai TWS T68 Pro ini. Dan dengan harga 288.000, ini menurut gue TWS-nya lebih worth it ketimbang si Mi Times V8 yang kemarin udah gue bahas. Karena dia udah bisa terkoneksi ke aplikasi dan bisa ganti-ganti wallpaper. Terus juga ada custom equalizer yang bisa kita otak-atik. Ya pokoknya banyaklah kelebihan-kelebihan yang nggak dimilikin di TWS V8. Tapi kalau misalkan soal suara, ya so far 11-12 lah. Masih lebih bagus si V8 dikit daripada si T68 Pro ini. Ya plus minus pokoknya. Dan harganya jauh lebih murah, 100.000 ketimbang si V8. Oke, segitu aja review gue mengenai TWS T68 Pro ini. Kalau misalkan kalian tertarik dengan TWS T68 Pro ini, langsung aja klik link deskripsi yang udah kecantumin di bawah. Atau kunjungin e-commerce Mi Times baik di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga di Blibli. Sekian review gue mengenai TWS T68 Pro ini. Gue Al. Ciao. Bagus sih.